Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kerahmatan, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, dan rezeki. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, Ustadz sampaikan sampai hari ini kita masih belum bisa pembelajaran tatap muka. Kita harus belajar secara daring atau online terus sampai saat ini ya. Namun itu semua jangan mengurangi semangat kalian. Jangan mengeluh, jangan bosan. Sehingga apa? Sehingga kalian malas untuk belajar. Nah, meskipun dengan cara daring ini, Ustadz harap kalian tetap semangat ya. Belajar itu tidak harus dengan tatap muka, dengan apapun, dengan orang tua kalian, dengan ibu, dengan ayah. Itu juga merupakan cara-cara yang bisa digunakan sehingga apa? Ilmunya bisa tersampaikan, ilmunya bisa dimengerti. Nah, anak-anakku semua kelas 5 yang berbahagia, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita mulai bersama dengan berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat masalah di dunia dan dunia wal akhirah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, untuk hari ini pelajarannya adalah IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konduktor dan isolator. Nah, ini di sini ada beberapa gambar terkait benda-benda yang mempunyai sifat konduktor dan isolator. Nah, sebelum kita masuk pada contoh-contoh benda ini, sebenarnya apa sih konduktor dan isolator itu? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Nah, pengertiannya sekarang. Nah, apa sih konduktor itu? Konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan kalor atau panas dengan baik. Jadi ada benda yang dapat mengantarkan kalor atau panas dengan baik, itu namanya adalah konduktor. Jadi pengertian konduktor itu adalah benda yang dapat mengantarkan kalor atau panas dengan baik. Nah, apa contoh benda yang dapat mengantarkan kalor dengan baik itu? Contohnya ada besi, kemudian ada aluminium, ada tembaga, ada baja, ada seng, dan sebagainya. Nah ini ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, ya. Kemudian emas bisa ya, bisa tapi ya tidak. Ini yang deretan yang paling atas ini yang paling bagus untuk menghantarkan panas. Kemudian ada baja, ada raksa. Ini biasanya raksa atau merkur ini digunakan di dalam aki ya. Itu adalah contoh-contoh benda yang bersifat konduktor atau yang mudah mengantarkan panas. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua adalah isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan kalor atau panas dengan baik. Jadi ini kurang baik ya untuk mengantarkan panas atau kalor. Jadi benda yang tidak dapat mengantarkan kalor atau panas dengan baik itu disebut dengan isolator. Benda apa saja yang masuk dalam kelompok isolator ini? Contohnya ada kayu. Ya, ada kayu. Kemudian ada plastik. Ini plastik. Benda-benda yang terbuat dari plastik ini termasuk isolator. Kemudian ada wool itu adalah jenis kain. Ini kain. Ini adalah
yang terbuat dari kain. Kemudian ada kertas. Ini kertas juga susah ya untuk mengantarkan color. Kemudian ada gabus atau spon. Gabus atau spon. Kemudian karet ya. Ya, keramik. Benda-benda yang terbuat dari keramik. Ini gelas ini terbuat dari kaca ya. Kaca ini juga termasuk benda yang tidak dapat mengantarkan kalor dengan baik. Oke, bisa dipahami ya penjelasan Ustadz ini? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kegunaan bahan yang bersifat konduktor. Bahan yang bersifat konduktor ini digunakan untuk memindahkan panas dan mendinginkan benda dengan cepat. Jadi ini kegunaan bahan yang bersifat konduktor itu adalah memindahkan panas dan mendinginkan benda dengan cepat. Apa contoh benda yang menggunakan bahan dasar konduktor? Itu ada panci, ada penggorengan, kemudian ada teflon. Ini adalah panci. Ini panci ya. Kemudian ada penggorengan atau teflon. Ini juga panci kecil untuk merebus air. Ini adalah kegunaan bahan yang bersifat konduktor. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, ini adalah kegunaan bahan yang bersifat isolator atau sulit menghantarkan panas. Kegunaannya adalah untuk memperlambat pelepasan dan penambahan panas pada suatu benda. Jadi untuk menghambat ini, untuk menghambat panas. Nah, benda apa saja yang menggunakan bahan isolator ini? Ini adalah contohnya adalah pegangan panci atau penggorengan ya, pegangan panci, pegangan penggorengan, pegangan setrika itu dibuat atau dilapisi plastik atau kayu. Tujuannya apa? Ini untuk memperlambat, menghambat pelepasan panas atau perambatan panas. Kemudian contoh yang kedua itu adalah masakan panas dalam wadah. Dalam wadahnya apa ya, bisa panci, bisa wajan. Diberi alas kain ketika diletakkan di meja agar meja tidak rusak karena panas. Ya, ini untuk menghambat panas tadi. Kemudian contoh yang ketiga, pipa uap panas di pabrik dibalut dengan asbes. Tujuannya apa? Untuk mengurangi keluarnya panas dari uap ke udara sekelilingnya. Ini adalah contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat itu adalah termos. Termos itu di dalamnya itu biasanya terdapat kaca ya. Itu dari kaca. Di dalamnya kaca, yaitu untuk menampung air yang mana yang dapat mempertahankan suhu benda di dalamnya, suhu air, biasanya air. Ini sehingga apa? Panasnya tertahan di dalam, tidak merambat keluar. Ini adalah contoh-contoh benda yang menggunakan bahan isolator. Ini adalah pegangan panci tadi atau alat perebus air. Kemudian ini adalah setrika. Ini pegangan setrika ya, dibuat dari plastik. Kemudian kain ini sebagai alas wadah yang panas. Kemudian ini adalah termos ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, silakan materi yang Ustadz sampaikan tadi kamu tulis di buku tulismu untuk materi tambahan atau kesimpulan dari materi yang ada di buku paket kamu, sehingga nanti kamu lebih mudah untuk mempelajari materi-materi yang Ustadz sampaikan. Nah, anak-anakku semua yang berbahagia, saya kira itu untuk materi hari ini. Terima kasih atas atensi kalian semua. Tetap semangat belajar, selalu jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus, terutama virus COVID-19.
Kita berdoa semoga musibah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah dengan kondisi normal. Ustadz ucapkan terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.